Jangan kalian pikir dengan Kaniki dijadiin tersangka si SS dan si DF bisa tidur nyenyak. Justru mereka tambah nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini kayak sama aja dia lagi bangunin macan yang lagi tidur. Nah yang lucunya nih yang gue perhatiin ya, yang ini macan nih yang bangun ini, yang lu bangunin nih macan nih ya. Syukur-syukur tuh kalau batu lu pegang, lu nggak tahu arahin batunya kemana, tiba-tiba nggak sengaja kena macan terus bangun macannya. Nah ini enggak, lu tahu macannya ada di depan, lu sengaja ambil batu dan lu lempar, lu sengaja banguninnya kan. Ada kebayang, salah langkah, bener salah langkah si SS. Ada seorang dokter namanya Reza Gladys, si Ratu Flexing, yang kita sebut aja itu. Sebagai orang awam kayak aku yang nggak tahu apa-apa, pun tahu kalau kasus ini tuh bukan sebuah pemerasan, tapi lebih ke penyuapan. Nggak bahaya kayak itu. Aku lebih nggak sabar sama kasus ini bakal berakhir kayak gimana, bakal seru. Dan kalau dipikir secara logika, orang yang mau diperes ini ngapain dia mau ngasih? Kalau emang dia merasa dirugikan, ngapain dia ngasih uang segitu? Kalau udah tahu dia itu emang diperes, ya udah laporin langsung. Kenapa harus ngasih uangnya dulu? Ya enggak sih? Lagian kalau Nikita Mirzani jadi tersangka seperti kasus seperti ini tuh ya, nggak apa-apa banget dia mah. Dia udah menyuarakan sebuah kebenaran agar masyarakat itu lebih aware dan lebih terbuka lagi dengan skincare yang emang overklaim, yang abal-abal ya. Dia udah pernah tuh jadi narapidana kasus-kasus yang lain. Jadi kalau masalah kayak gini mah enteng menurut Nikita Mirzani. Jadi aku salut banget deh sama Nikita Mirzani. Abis ini pasti ada yang ngomong, nih ternak Nikibul. Udah deh, hujat aja aku, terserah kalian. Yang penting aku terus sama Nikita Mirzani dan aku dukung kasus ini. Kita semua dukung, kita kawal dan akan berakhir kayak gimana. Gue bingung loh Iya maksudnya sama perkara ini, kan dia yang nyari gua. Dia yang maksa dia yang nyari gua, tapi dia nggak dapet nomor telepon gua. Terus dia dapet nomor teleponnya Mail. Dia telepon-teleponan sama Mail. Ini gue perjelas ya, gua tidak ada telepon-teleponan, ketemuan apalagi ngobrol sama si Reza, si Ratu Flexing. Tidak ada. Ya tapi dia ngubungin Mail berkali-kali. Dia yang minta tolong diketemuin sama gue juga bingung ngapain sih Reza, Ratu Flexing, lu pengen banget ketemu gue. Nah tapi yang gue happy-nya, tahu nggak, gue tuh happy banget karena apa, memang lingkungan pertemanan itu penting ya guys ya, untuk meningkatkan kepintaran kita ya. Nah si Ratu Flexing ini memang blow on. Jadi waktu dia nelfon Mail sama si Reza Ratu Flexing ini direkam guys. Direkam. Rekamannya kurang lebih 9 menit. 9 menit 41 detik. 9 menit 41 detik. Dia yang ngerekam sendiri. Tapi dia ngomongnya, aku minta tolong dong diketemuin sama Kak Niki. Sampai polisi, sampai penyidik yang waktu itu BAP gue, dia sampai shock pas dengerin voice note rekaman gitu. Terus gue cuma bilang kayak, tuh bapak ada pemerasan enggak? Sampai gue gini, iya. Kalau mau saya berbicara nanti yang sebenarnya di pengadilan aja. Iya. Jadi si Reza blow on ini memang, gue nggak ngerti dia ngerekam guys, dia yang ngerekam sendiri. Tapi di rekaman itu dia ngomong sendiri, memelas, minta tolong. Jangan banyak. Kita tuh nggak ada ngerekam sama sekali karena gue kan kalau sama orang ya positive thinking aja, nggak punya pikiran jahat, nggak punya pikiran apa-apa, nggak punya pikiran apa-apa. Jadi mereka yang rekam, Reza si Ratu Flexing ini yang rekam, dia yang rekam. Terus begitu dia juga yang iya, memaksa saya untuk ya udah Mail berapa, nggak apa-apa. Gue bilang aku nggak enak dok, yaudah nggak apa-apa sebutin aja. Nikita Mirzani sindir kinerja polisi, bahagia jadi tersangka dalam kasus pemerasan Reza Gladys. Nikita Mirzani, selebritas dan ibu 3 anak ini mengungkapkan kebahagiaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Ia melontarkan sindiran terhadap Polda Metro Jaya,
terkait kecepatan proses hukum yang dijalaninya. Nikita Mirzani mengaku sangat happy dengan statusnya sebagai tersangka. Ya, sudah jalanin saja. Aku happy aku tersangkakan, ungkapnya. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan penjahat dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang serius, hanya pernah terlibat dalam pertengkaran fisik. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Sela Saukia dan Dr. Reza Gladys ngadu ke DPR, malah dibikin malu. Berita viral kali ini dari Sela Saukia dan Dr. Reza Gladys, guys. Pasti sudah pada lewat kan tentang video Sela Saukia bersama Dr. Reza Gladys dan owner-owner yang lain gitu yang mampir atau yang mengadu ke kantor DPR gitu, guys. Di sini Sela Saukia dan Dr. Reza Gladys bersama kawan-kawan ini tuh kayak mengadukan tentang review dari dokter detektif tentang produknya ini gitu. Tapi bukannya mendapatkan respon memuaskan atau respon yang membela gitu ya, guys. DPR atau anggota DPR ini tuh malah kayak lebih ke menyentil para owner ini gitu, guys. Anggota DPR ini tuh mengungkapkan atau berbicara kalau seharusnya kasus seperti ini tuh melaporkannya itu ke BPOM atau ke pihak yang berwajib gitu ya, guys. Dan Sela Saukia ini beserta kawan-kawan itu ya, guys, diduga mengajukan atau memohon untuk pencopotan gelar dokter dari dokter detektif gitu, guys. Nah, hal ini langsung ditolak oleh Komisi 9 atau DPR atau anggota DPR tersebut gitu ya, guys. Karena bukan ranahnya. Bak cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya, guys. Ternyata ya sia-sia aja mengadu ke DPR itu. Malah Sela Saukia dan owner skincare yang lain termasuk Dr. Reza Gladys itu ya, guys, mendapatkan kayak wejangan dari anggota DPR untuk tidak menjual produk yang tidak sesuai alias overclaim gitu. Wejangan yang diberikan oleh para anggota DPR ke owner-owner ini tuh bukan tanpa alasan gitu ya, guys. Karena memang sudah jelas ada uji labnya gitu loh. Dan uji labnya ini pun dikupas habis di persidangan tersebut gitu ya, di rapat tersebut. Waduh, makin panjang aja nih ya sampai ke DPR juga gitu. Gimana nih, guys, menurut kamu lah? Nikita Mirzani tidak segan untuk menyindir pihak kepolisian yang dinilai sangat cepat dalam memproses kasusnya. Untuk kasus yang ini, gue apresiasi sekali sama kepolisian Republik Indonesia karena begitu cepat, ujarnya. Ia mencatat bahwa kasusnya memakan waktu kurang dari 2 minggu untuk ditetapkan sebagai tersangka. Berbeda dengan kasus lain yang memerlukan waktu yang lebih lama. Nikita membandingkan proses hukum yang dialaminya dengan kasus Fadel Bajideh. Kayak kasus Kang Semir yang sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan setelah hampir 8 bulan lamanya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Guys, ini ada berita terbaru ya. Katanya Nikita Mirzani ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gak tanggung-tanggung, ancamannya sampai 20 tahun penjerong, guys. Dan tapi ya Nikita Mirzani ini masih santai aja, masih slow aja. Katanya ya ini bukan pemerasan tapi penyuapan. Aduh, siapa nih yang benar, siapa yang salah? Kita jadi penasaran nih. Tetapi guys, ini pendapat saya secara pribadi ya, logika aja ya dalam berpikir. Kalau saya pribadi nih, andaikan saja ini punya produk ya, saya jualan skincare, kandungan saya ini bagus, tidak ada masalah, sesuai dengan BPOM, tidak ada merkuri. Ya saya mau orang nge-review apa ya, terserah mereka mau review apa, tetapi ketika mereka menjelek-jelekkan produk saya dan tidak sesuai dengan faktanya, saya tentunya bisa dong lapor ke kepolisian bahwa mereka ini sudah mencemarkan nama baik produk saya mau menuntut mereka dong ya, kerugian saya mungkin akibat dari ulah mereka, tentunya saya akan melakukan seperti itu ya, guys. Tapi beda cerita nih, guys, kalau misalnya saya memang buat produk ada bermasalah nih, entah itu kandungannya yang kurang, entah tidak sesuai, ada bahan yang berbahaya segala macam, ketika ada orang yang mau mereview jujur produk saya jadi ketar-ketir dong, takut dong. Nanti gimana nih kalau misalnya semua orang tahu, jangan-jangan saya bakal jadi kayak Mira Hayati pakai baju oranye, seperti itulah aja, ada was-was saya. Tentunya ya saya yang panik ini tentunya pastinya akan menghubungi dong orang-orang tersebut yang mempunyai pengaruh, yang mau mereview produk saya, yang berniat mereview produk saya ini. Ya saya bilang gini, tolong dong janganlah direview produk saya takut lah ya. Tolong, kalau kamu mau uang saya kasihlah uang, yang penting produk saya jangan direview. Ya tutup mulut dong, ini uang, ya udahlah kamu ini aja, ambillah uang ini ya, supaya apa, supaya saya aman, supaya tidak ada, ya diambillah sama orang itu. Dan yang terakhir, ia menunjukkan ketidakpuasan terhadap perbedaan waktu proses hukum yang dialaminya. Meskipun merasa bahagia, Nikita tetap memilih untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.
Tapi kan ya kita nggak tahu prosedur-prosedur yang dijalani oleh kepolisian Republik ini. Tuturnya dengan nada yang menyindir. Nikita Mirzani menekankan pentingnya mengikuti proses hukum meskipun ia merasa tidak ada keadilan dalam kecepatan penanganan kasusnya dibandingkan dengan kasus yang lain. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.